Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu dan anak-anakku semua masih semangat untuk mengikuti pemaparan yang akan saya sampaikan berikutnya? Alhamdulillah bila Bapak Ibu dan anak-anak masih antusias dan masih semangat guna mengikuti pemaparan materi sosialisasi materi PPDB SMP Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo tahun pelajaran 2024-2025. Pada pembahasan atau ulasan sekarang, ya, mungkin ini adalah salah satu yang disukai oleh anak-anak atau Bapak Ibu wali murid, yang diharapkan oleh Bapak Ibu wali murid dari sekian jalur-jalur, yakni jalur kelas khusus olahraga atau KKO. Seperti apakah prosedur yang harus dipenuhi, yang harus diikuti supaya putra-putri kita, anak-anak kita bisa lolos, bisa masuk pada jalur KKO tersebut? Jalur kelas khusus olahraga atau KKO. Kelas khusus olahraga atau KKO diperuntukkan bagi penduduk daerah Sidoarjo dengan dibuktikan, sekali lagi, dengan dibuktikan adanya KK dari orang tua atau wali. KK tersebut Bapak Ibu di-scan dan di-upload di saat proses pra pendaftaran, ya sekali lagi di-upload pada saat proses pra pendaftaran sebagaimana yang saya sebutkan pada jalur-jalur sebelumnya. PPDB jalur KKO mempertimbangkan prestasi di bidang olahraga dan tes bakat olahraga. Ya, jadi diperuntukkan bagi anak-anak yang memang menyukai kegiatan olahraga dan mempunyai bakat di bidang olahraga. Di mana untuk kelas KKO ini, ya, berada di SMPN 2 Sidoarjo sebagai penyelenggara KKO, diberikan kuota peserta didik baru sebanyak satu rombongan belajar. Satu rombongan belajar, yakni 32 peserta didik bila tidak salah tadi, ya. Orang tua wajib atau diwajibkan menandatangani surat pernyataan sanggup mengikuti segala macam program KKO. Jadi pada saat proses pendaftaran ini nanti orang tua menyatakan kesanggupannya dengan menandatangani surat pernyataan yang disediakan oleh pihak panitia. Calon peserta didik yang telah diterima pada jalur KKO tidak bisa mengikuti PPDB jalur yang lain. Sekali lagi, bagi calon peserta didik baru yang telah diterima pada jalur KKO tidak bisa mengikuti jalur-jalur pendaftaran yang lainnya. Calon peserta didik baru dapat memilih satu jenis cabang olahraga perorangan pada saat pendaftaran. Ya, calon peserta didik baru dapat memilih satu jenis cabang olahraga perorangan pada saat pendaftaran. Dan bila tidak salah ingat Bapak Ibu dan anakku semuanya, di tahun kemarin ada 4, yakni renang, sepatu roda, panahan, dan bulu tangkis. Untuk tahun ini ada penambahan jalur, ada penambahan bidang olahraga atau cabang olahraga selain renang, sepatu roda, panahan, bulu tangkis, ya, yaitu ada di atletik, pentaku, dan yang terakhir ada di catur. Jadi ada 3 tambahan cabang olahraga yang nanti bisa dipilih oleh anak-anak. Jadi ada
7 sekarang ya, 7 cabang olahraga yang bisa dipilih sesuai dengan bakat, minat, serta kemampuan anak-anak di bidang olahraga. Monggo Bapak Ibu, eee, yang putra-putrinya ada salah satu di antara 7 cabur atau cabang olahraga tersebut bisa memilih atau mengikuti kelas khusus olahraga ini. Persyaratannya adalah satu, anak-anak memiliki surat keterangan lulus atau surat keterangan yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SD, MI. Rapot kelas 5 semester 1 dan 2 serta kelas 6 semester 1. Ini berarti sama dengan jalur prestasi akademik atau prestasi peringkat kelas tadi. Memiliki piagam penghargaan sertifikat kejuaraan sesuai dengan cabang olahraga yang ditentukan dan diperoleh pada jenjang SD, MI, atau sederajat dan di-scan dengan format PDF. Apabila tidak memiliki sertifikat yang dimaksud, maka eh, anak-anak bisa melampirkan surat rekomendasi dari klub yang bersangkutan dan melampirkan surat prestasi dari sekolah. Berarti ini nanti double-double Bapak Ibu ya. Kalau memiliki sertifikat cukup sertifikat, tapi kalau tidak memiliki sertifikat maka ada surat rekomendasi dari klub anak-anak yang mengikuti tersebut dan juga dilampiri surat keterangan prestasi dari sekolah dan diupload di buku materai 10.000. Nanti formatnya akan diberi ya pada saat proses pelaksanaan PPDB. Untuk saat ini saya belum memiliki format tersebut. Surat pernyataan sanggup melaksanakan program kelas khusus olahraga atau tidak pindah kelas reguler jika diterima pada saat proses PPDB ini pun nanti ada format tersendiri. Surat keterangan sehat tentu ya, harus memiliki surat keterangan sehat baik dari rumah sakit atau dari puskesmas dan juga bisa dari dokter, mungkin dari dokter praktek di rumah. Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu seleksi administrasi dengan mengumpulkan portofolio prestasi berdasarkan sertifikat olahraga yang diperoleh selama berada di jenjang SD atau MI. Yang kedua adalah mengikuti seleksi teknis yang meliputi tes kebugaran dan bakat atau minat pada cabang olahraga. Berikut adalah pelaksanaan tanggal dari pendaftaran hingga daftar ulang pada saat sudah dinyatakan diterima. Ya, monggo Bapak Ibu bisa menyimak ya bagi Bapak Ibu dan anak-anak yang mempunyai bakat dan minat di kelas khusus olahraga ini. Demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan pada penjelasan di jalur kelas khusus olahraga ini. Sekali lagi, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT, diberikan keselamatan, kebahagiaan, serta diberikan rezeki yang berlimpah, halal dan berkah, supaya bisa melanjutkan atau mengikuti proses PPDB ini dengan baik dan sempurna, dan akhirnya kita semua bisa diterima sesuai dengan jalur bakat minat yang dimiliki oleh anak-anak itu sendiri. Terima kasih kepada seluruh sahabat Simbar. Ya, saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.